today back again di Teen Issues bersama gue Katrin dan partner gue Karina. Halo jomblo-jomblo in the world. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya semuanya. Jangan gara-gara efek kelamaan jomblo jadi pada gak sehat nih. Iya nih, jangan gara-gara kalian para ciwi-ciwi nude yang lagi nungguin drakor True Beauty season 2 jadi pada lumutan nih. Ngomong-ngomong soal True Beauty, lo udah nonton belum, Kak? Oh iya, gue udah nonton sih, tapi gue sedih banget kapal gue karam. Padahal gue sangat ship Jukyung dengan Sojun, tapi Sojunnya malah ente. Iya bener banget, gue juga tim Sojun. Dia telat buat ngungkapin rasa sukanya sih ke Jukyung, jadi ente deh. Nah iya, si Jukyungnya juga gak tahu. Padahal si Sojunnya tuh udah ngode dari awal gak sih? Bener banget, tapi si Jukyungnya gak peka-peka. Bener, gue sih kasihan banget sih sama Sojun. Dia tuh kayak udah bener-bener effort banget. Betul banget. Tapi lo pernah gak sih Kat ngerasain jadi Sojun? Kayak Pernah lah. udah deket banget malah ente gara-gara crushnya diambil orang. Pernah banget. Gimana tuh? Cerita dong, cerita. Jadi gini, gue kan sempet ya deket sama cowok kan. Dia tuh kayak gue udah sama dia tuh udah kayak bener-bener lebih dari teman gitu. Tapi Lebih dari temannya tuh kayak gimana? status gue sama dia tuh bukan pacaran, enggak. Jadi kayak hubungan tanpa status apa friendzone? Bukan friendzone sih jatuhnya sih, kayak Kayak dia ngungkapin suka sama lo ngungkapin suka sama dia, tapi bener-bener gak ada hubungan apa-apa? belum ngungkapin. Itu tuh masih gue masih memendam rasa, dan gue merasa kayaknya nih cowok suka sama gue deh. Berarti dia ngasih lo mix signal ya? Mixin itu apa? Kayak apa ya, ngasih sinyal-sinyalnya tuh kayak gini loh, misalnya kayak bikin lo ngerasa kalau dia tuh suka sama lo, padahal misalnya aslinya enggak, atau enggak emang beneran suka tapi dia kayak apa ya, Nggak mau kayak narik ulur gitu lo, ngerti gak sih lo? Jadi kayak ngerasanya nih orang kayaknya suka deh sama gua, tapi iya apa enggak sih? Jadi kayak bingung sendiri gitu loh. Iya, seperti itu. Apa tadi namanya? Mix signal. Nah, mix. Nah, gue tuh kayak udah bener deket gitu, kayak teleponan tuh hampir setiap hari. Terus habis itu Itu orang tua lu nggak nanya? orang tua gue tahu karena adik gue juga ikut mabar kan, adik gue cepuhan gitu kan. Jadi kayak orang tua gue tahu dan udah kenal sampai sekarang gitu. Terus pas gue kayak pengen ngungkapin rasa, cuman gue ragu seberita-berita, ngerti gak sih, kayak omongan dari orang-orang nih cowok deket sama cewek selain gue. Kayak lu ngerasanya lu bakal jadi second choice gitu? Iya betul. Jadi kayak gue ngungkapin gak ya gitu kan. Terus gue udah bikin kayak kata-kata yang sangat wah gitu. Tapi ujungnya dikirim nggak? Enggak. Gue cuman kayak orang-orang ngeselin tuh kayak gini. Gue cuman di draftin doang, gue bener-bener kayak bingung banget gitu. Saat hari H pas gue mau kirim itu, gue tuh kayak udah nih, ini udah dalam message ini nih, tinggal di send aja. Terus tiba-tiba temen gue ngechat, si ini jadian sama itu. Wah, Maksudnya berarti dia nganggap lu sebagai temen doang, bener-bener temen. Bener-bener temen. Ternyata Tapi dia kakak kelas atau gimana? seangkatan. Oh, gua kira yang hubungan yang abang ade gitu loh. Jadi lu nganggap lu suka sama dia, tapi dia nganggap lu cuma kayak wah ade-adean gua doang nih gitu. Temen doang deh, kayak lu temen mabar gue gitu. Terus gue kayak mikir, apa gue ngejauh aja ya, apa gue tetap confess gitu kan. Tapi ujung-ujungnya gue ikhlasin. Terus gue melihat dia pacaran kayak Enggak, lu berarti tipe yang takut dilabrak apa gimana? bukan takut dilabrak sih, takut ngancurin hubungan mereka aja. Oh, Dilabrak takutnya ceweknya cemburu gitu. Dilabrak gue nggak mikir ke labrak-labrakan lah. Pokoknya gue cuman kayak takut ceweknya jadi hubungan mereka jadi punya masalah atau apa gitu. Berarti lu tipe yang kayak apa ya? Yang penting dia seneng gitu. Ya, yang penting dia bahagia dengan yang lain. Berarti lu tipe orang yang lebih baik mendem daripada langsung confess. Iya. Tapi bukannya di podcast sebelumnya lu bilang tapi sesuai orangnya siapa. Jadi kayak gue melihat dulu nih, kayak orangnya beneran suka sama gue gitu. Itu tuh gue kayak gitu semenjak yang tadi itu tuh. Berarti lu justifikasi orang dong. Kayak ngenilai orang dengan pandangan lu sendiri, ngerti gak sih lu? Berarti lu kayak gitu? Iya, jadi gue kayak kayak ini orang suka sama gue, udah gue confess gitu. Berarti lu kalau misalnya berani confess tuh bener-bener gara-gara lu udah tahu nih orang ini tuh kayak wah ini kayaknya suka sama gue balik gitu. Iya, dan gue juga harus
tahu cerita dari omongan orang-orang kayak beneran itu orang beneran suka apa enggak. Berarti kalau misalnya kayak kasusnya kayak tadi, lu bukan tipe orang yang mencintai orang terang-terangan dan ugal-ugalan? Enggak. Kalau yang sekarang ya gue ugal-ugalan. Yang sekarang. Berarti lu mending mendem ya tadi? Iya. Daripada confess? Ya, mending mendem. Gue kayak, tapi iya sih untuk saat ini kayaknya gue lebih milih mendem deh daripada confess. Soalnya kalau confess gue kayak trauma gitu. Lo pernah nggak punya pengalaman lo suka sama orang, cuman pas tahu temen lo juga suka sama dia, jadi lo milih untuk diem aja atau lebih milih relain dia perlahan? Ya itu. Gue kayak, itu temen lo yang kejadian? Iya. Gue kayak, hah, temen lo nggak tahu lo deket sama dia? maksudnya? Kan lo bilang lo suka sama dia orang, tapi dia pacaran. Nah, si pacar ini temen lo? Iya, teman gue sendiri. Lah, jadi kayak nikung dong. jadi kayak Ya bahasanya nggak nikung sih, soalnya kan cuma suka doang. nggak nikung, cuman kayak gue kesel sih, tapi gue nggak musuhan kok. Jadi gue kayak sampai sekarang masih cacatan, masih temenan? masih. Cuman kayak rada set gitu. Dulu kan kayak bener-bener nempel banget dan berarti lu setiap hari cerita dong ke dia? Cerita, jadi dia tuh tahu sifat si cowok ini tuh dari gue. Gak nyangka sih gue teman-teman kayak gitu kayak rese juga ya. Berarti lu bener-bener relain dia ya? Iya, gue kayak dia tuh kayak bener-bener wah banget nih, lu tau nggak, dia kayak ngabarin. Enggak kan lu belum ngasih tahu. Ya, mau dikasih tahu. Dia kayak bener-bener ngabarin, Kat, gue udah pacaran sama cowok ini gitu, cowok yang deket sama gue. Kok dia berani ya? Maksudnya nggak deketinnya kapan? Tapi dia bilangnya tuh di chat pas gue ngebahas cowok itu di langsung, dia kayak mengalihkan topik, ngerti gak sih? Kayak misalnya lu lagi bahas, sumpah dia ganteng banget, terus tiba-tiba dia bilang, kerudung lu baru ya? Gitu. Iya, kayak, lu udah tugas IPS belum? Gitu kayak, hah, gue nanya itu sekali aja. Gue sampai sekarang belum pernah ini sih ngebahas. Tapi mereka udah masih sampai sekarang? Masih gue kayak ada sekitaran sini apa teman luar? Sekitaran sini. Enggak sekitaran sini. Maksudnya di sekolah ini. Ada. Temen lu. Berarti lu bener-bener ngerelain ya saat itu juga. Tapi lu nanya nggak sebenarnya pas kayak, oh dia yang ngasih tahu ya, bukan lu nanya lu pacaran sama dia? Iya, ngasih tahu. Dia kayak dengan bangganya dia bilang kayak gitu. Tapi itu posisinya gue emang renggang dikit gitu. Renggang apa sih, kayak jauhan gitu deh sama tuh cowok. Jadi dia tuh nyari waktu dulu kayaknya sih gitu. Berapa bulan? Apanya nih? Renggangnya? Ya udah lama lah, setahun. Gue kayak dari kelas setahun. Gue kira beberapa bulan kemudian, atau kayak pas lu lagi dideketin sama dia juga dideketin sama tuh orang. Enggak kayak cerita lo yang kemarin. Berarti itu bukan yang direbut dong. Ya, tapi masih crush. Itu masih crush lu? Enggak, dia selama setahun itu pas lu. Iya, gue masih nge-crushin dia. Tapi lu setiap hari cerita kan dalam setahun itu? Ke siapa? Ke teman gue? Iya. Jadi dia tuh kayak apa ya, misalkan gue cerita nih ke lo nih tentang cowok, terus habis itu lo kayak oh iya sih ya, gitu loh. Jadi kayak tanggapan lo itu kayak misalnya lu cerita tentang Kenzi, terus gue kayak iya sumpah dia kayak ganteng banget apa segala macam gitu kan, terus kayak lu bilang gue bilang iya bener gitu, terus tahu-tahu ganteng banget sih, terus tahu-tahu tuh kayak dia bilang maaf gue jadian sama cowok yang dulu deket sama lo. Tapi setelah lo tahu dia udah ada yang punya, bahkan teman lo sendiri yang milikin dia, lo bakal ngapain lagi? Lo bakal uncrush atau gimana? Uncrush. Gue berusaha untuk move on. Itu move on-nya lama banget. Itu kayak gue benar-benar punya akun khusus buat nge-spam gamon dia. Maksudnya spam gamon dia tuh nge-upload foto-foto dia gitu? Bukan, jadi kan gue kalau CF kan kayak apa ya, kayak gimana gitu, gue kurang nyaman kan kalau misalkan pakai CF. Jadi tuh gue kayak bikin akun second account, terus gue nge-follow temen atau saudara gue doang. Terus jadi kayak gue di story tuh kayak apa sih, lagu-lagu gamon, gue lupa deh. Emang dia kayak gimana sih sampai lo buat akun khusus buat gamonin dia? Berlebihan sekali
kali. Dia kayak bener-bener menawan dan mengagumkan apa Dia gimana? bener-bener kayak berwibawa. Wah. Berwibawa tapi ngeninggalin ya? Iya. Iya. Itu Rada-rada nggak tahu- ngeselin juga. Itu nggak tahu emang temen gue yang punya perasaan yang confess duluan apa cowok yang deket sama gue kurang tahu. Tapi maksudnya kalau ceweknya confess duluan, bisa aja emang cowoknya kayak udah suka dari lama atau enggak emang mereka perlahan-lahan deh kayaknya. Gitu ya? Iya deh kayaknya. Oh, gue tahu. Atau enggak emang lo yang salah karena lo nggak confess. Enggak, bisa jadi tuh kayak gue apa namanya temen siapa sih namanya cowok yang dekat sama gue tuh minta bantuan ke teman gue biar gue kayak ngerti nggak sih? Gak mungkin gak sih itu jahat banget gak sih? Iya sih, cuman gue mikir ke situ kayaknya iya deh gitu. Tapi lo sampai yang kayak gak mau ini sampai nangis gak? Nangis, gue kalau nangis tuh kayak bener-bener gak bersuara karena kamar gue sekamar sama kakak gue. Lo kalau nangis lo kapan? Malam banget berarti. Malam gue kayak bener-bener begadang gitu kan. Terus itu tuh sampai gue paling lama tuh sampai pagi. Itu gue sampai pagi tuh gue nangisin. Mata lo nggak Sembab, gue kayak mau bangun nih, gue dari tidur bangun terus tuh gue mau keluar takut ditanyain. Lu pernah ditanyain? Pernah, kenapa itu mata kamu sembab? Enggak, ini dikucek-kucek. Lihat muka Inaya sampai heran banget. Lihat muka Inaya. Tapi emang berharga banget, sumpah gak bohong. Dia berharganya seberharga itu. Lu pendekatan sama dia berapa tahun? Nggak tahun ya, bulan-bulan. Bulan gue kayak ngitung berapa bulan ya? Hampir setahun sih, karena gue dari awal masuk SMP tuh udah deket sama dia. Berarti kayak bener-bener wah ini orang kayak banget gitu. Tapi Gue kayak pengen macarin lo, tapi lo udah pengen pacaran. tapi pas waktu lu deket sama dia emang friendly apa ya biasa aja anaknya? Emang friendly sih ke semua orang. Berharap sama cowok friendly. Ke semua orang. Gue sumpah gue sepanjang itu gue nggak kepikiran kalau dia bakal ninggalin gue Emang gak stalk akun sosmednya? maksudnya. Kalau akun sosmed kan biasanya kadang-kadang kalau misalnya di-upload foto atau kayak di SG gitu pasti kayak ada yang komen gitu misalnya apa gitu. Tapi dia jarang, dia tuh kayak main IG tuh kayak cuman buat nge-scroll reels atau posan-posan Kalau gitu. TikTok juga cuman buat di-scroll doang. Jadi kayak ya gitulah gue Bener-bener dia nggak upload apapun. enggak, jadi gue kayak nggak ada overthinking sama sekali dan Berarti- tiba-tiba wah, Berarti lu nggak peduli dong kalau ini orang friendly atau gimana pun lu nggak peduli. nggak peduli karena gue percaya sama dia nggak bakal ninggalin gue gitu aja. Dan gue Padahal pada saat itu hubungannya belum jelas. iya, tapi gue merasa dia bakal confess gitu karena dia pernah typing yang kayak lama banget gitu. Typing lama banget. Terus gue tungguin kan. Nggak dikirim-kirim. Iya, terus gue bilang kenapa nggak jadi. Wah, Itu lu, gua kalau jadi lu kesel banget sih. hati gue nih. Tapi sumpah dah, kalau emang cowok kayak gitu tuh emang perlu ditonjok sekali-kali. Enggak ditonjok sih, dibunuh. Bakar rumahnya yuk, beli bensin. Yuk. Kita bawa bensin. Tapi berarti lu emang kalau misalnya dideketin cowok friendly, cowok yang biasa aja, cowok yang cool itu bener-bener tanggapannya sama. Ya sama sih, sama. Cuman gue lebih kayak berkurang dikit aja. Jadi gue kayak misalkan gue deket sama cowok nih, gue kayak harus lihat nih orang dari IG, dari TikTok, dari semua tentang dia gue harus tahu biar gue nggak ngerasain itu lagi. Jadi kalau misalkan dia friendly ya gue jauhin dia sekarang juga. Move on. Berarti lu emang dari situ langsung trust issues. Iya. Tapi gue suka kepo dah, lu suka cowok itu dari apanya? Dari mukanya udah paling penting. Ya, itu paling Mm-mm, utama. mm-mm. Terus kayak dari sifatnya sih, Sifat. typingnya. Ya typing itu menentukan segalanya. Sumpah. Typing sumpah. Maaf ya para cowok, para jantan ya. Mm-mm. Kalian kalau nulis depannya Pakai caps lock. itu tuh kayak bikin cewek ilfil, maaf banget. Terus kalau ketawa itu jangan nggak pakai caps lock. Harus pakai caps lock biar Iya, nggak kayak kelihatan WKWK. garing gitu. WKWK tuh kayak WKWK yang panjang terus yang caps lock. Itu tuh kayak benar-benar menghibur kita kalau Kalau misalnya ada orang yang kayak ngebales cuma WK, itu bener-bener kayak terus kecil. terus kayak gue garing banget apa ya? Gitu. Kayak Kayak kelihatan mau banget matiin topiknya. kayak gue nggak suka banget sih sama cowok kayak gitu, kayak apalagi typingnya kayak gitu. Terus
kayak bener-bener apa sih namanya ya? Oh, sekarang gue tanya lo, tipe cowok lo kayak gimana? Maksudnya kayak lo ngeliat cowok tuh dari apanya dulu? Ya dari mukanya, fisik lah. Tapi kalau fisik yang nggak segitunya banget sih, tapi Ya, yang penting tinggi, pastilah. yang penting tinggi. Oh iya tinggi. Maaf teman-temanku. Terus yang kedua dari sifat sih. Sifat kalau misalnya dia yang kayak kasar banget gue nggak suka. Terus yang penting sabar banget. Kalau misalnya nggak sabar sama gue kayaknya nggak bisa dah. Iya soalnya lo suka ngeluh. Gue kadang kalau nggak ngeluh, kadang-kadang tuh gue suka kayak ngejailin gitu loh. Terus kayak misalnya dia bilang kayak ada sesuatu yang salah, tapi salahnya tuh di gue bilang. Terus salah gue gitu. Tapi lo ngerasa nggak kalau misalkan lo kayak ngeluh nih, terus lo ngerasa kayak ih gue berlebihan gaya gitu, ngerasa nggak? Ngerasa, tapi kayak ya udah sih namanya juga manusia. Kayak pasti bakal ngeluh. Oh iya benar sih. Terus ketiga yang penting typing, sama sih kayak lu, sama aja. Typing, oh iya soal ngomong-ngomong typing nih ya. Kalau nih para jantan, para cowok-cowok kalau ketawa tuh, misalkan kita kasih emot nangis, jangan nanya Iya Allah itu bener banget. Kita nggak nangis, kita kayak misalnya mereka kayak ngelawak gitu kan, terus kita pakai emot nangis gitu, terus mereka bilang kenapa lo? Kok nangis? Itu tuh kalau misalkan kalian nulisnya pakai huruf kecil juga sama aja. Terus kalau ujungnya nggak dipanjangin, terus typingnya tuh kayak bener-bener singkat banget. Banyak maunya. Itu singkat banget tuh, gue nggak suka banget sama cowok-cowok yang typingnya singkat, apalagi suka ngetik enggak apa-apa kok. Aku enggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Udah kasihan. Tapi lo kalau misalkan ngeliat cowok nih, itu lo ngeliat ini nggak sih kayak misalkan kalau gue sendiri ya maaf ya, gue kurang suka cowok putih. Lo gitu nggak? Bisa aja sih, gue tergantung sih. Kalau misalnya emang dari kayak gak pentingin kulit ya, dari fisiknya gue udah jatuh cinta pandangan pertama, gue nggak peduliin kayak ini ya lo kayak warna kulitnya, maksudnya kayak peduli sih dikit, tapi sih. Kayak yang nggak sepeduli banget itu loh. Iya sih, yang itu typingnya pakai huruf besar, cuma masih diterima sama dia. Kalau gitu sih tapi gampang sih, tinggal suruh ubah aja. Tapi kayak kalau misalnya orang nggak sabar sama gue tuh kayak nggak mungkin dah. Soalnya kalau misalnya gue ada orang yang suka sama gue, pastiin diri mereka tuh sabar. Soalnya gue tuh kayak anaknya tuh annoying banget, manja banget ya. Soalnya gue anak terakhir ya nggak perlu diwajarin sih. Ya jangan apa-apa harus diwajarin. Anak terakhir gak broken home ya. Bukan gue yang lo ngomong. pernah deketin cowok friendly gak? Kayak gue gitu. Cowok friendly enggak sih, gue wah, sebuah keajaiban, ini harus diviralkan teman-teman. Enggak sih, gue soalnya seringnya kayak jutek ke cowok gitu loh. Kayak apa ya kalau jual mahal. Enggak, gue bukan cowok friendly. Iya, maksudnya kalau misalnya dideketin cowok friendly juga ya gue jawabnya singkat doang gitu, tapi nggak sampai nggak pernah. Tapi kalau misalnya gue dideketin biasanya cowok-cowok yang biasa aja sih, kayak yang kalau diajak ngobrol ya tetap jawab, tapi ya nggak se-friendly itu sampai yang kayak harus nganterin cewek gitu kan, terus kayak ngobrol sama temen ceweknya sampai ketawa-tawa banget, itu enggak. Tapi lo kan berarti lo kurang suka sama cowok friendly kan? Nah kalau misalkan nih ada cowok yang udah tipe lo banget gitu, cuman friendly, maksudnya kayak dia udah tinggi, dia udah kayak typingnya tuh udah bagus banget, sifatnya juga, prestasinya enggak suka. Kayak kalau semuanya bagus tapi dia friendly tuh kayak buat apa? Maksudnya kayak dia nggak bakal peduli sama perasaan pasangannya dong. Oh iya sih. Maksud gue tuh yang gue sih tipe milih yang kayak diem aja gitu loh, maksudnya yang nggak terlalu apa sih namanya, friendly banget, kayak sama temen cewek juga kayak ya udah ngomong seadanya gitu. Itu sumpah, itu gue suka banget sama cowok-cowok kayak gitu, kayak wah gills. Tapi lo apa ya, misalkan berarti kalau misalkan kita pacaran sama cowok friendly ya tapi membatin mulu sih tiap hari. Lo pacaran sama cowok friendly nih, terus lo kayak ini enggak kayak apa namanya, ngelarang dia buat temenan, nggak friendly sih, kayak friendly cuman kayak setengah doang, kayak 20% gitu. Lo ngelarang dia buat main sama cewek nggak? Kalau ngelarang terlalu overprotective sih menurut gue makanya nggak mau milih cowok friendly, karena kalau misalnya gue larang-larang tuh gue juga nggak suka dilarang-larang, makanya lo nggak mau ngelarang orang. Gue nggak mau ngelarang orang, jadi kalau bisa ya jangan yang friendly gitu loh. Oh iya bener sih, berarti lo nggak terlalu ini ya.
Oh ya, nggak kerasa ya udah lumayan lama kita ngobrol gini. Seru banget tadi. Benar, ini bener-bener ngomongin dari apa Dari sih True namanya? Beauty ke Dari True Beauty. cowok-cowok jantan Tiba-tiba cowok jantan, cowok friendly, cowok yang kita suka, terus adalah beralir semalam. ya semuanya beralir. Ya udah, sobat Ngedate yang lagi nonton ini jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan podcast terbaru dari kita. Oke, kita pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman kita sendiri. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Dadah.